Qala Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu anhu, birrul waladi 'alal walidi wajibun bi ta'limihi wa tarbiyatihi. Ya, memang berbaktinya seorang anak kepada orang tua itu wajib, ya, dengan memberikan pendidikan. Itu lumrah, ya, lumrah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memang membibitkan, menanamkan di dalam diri seorang anak itu pasti berbakti, ya. Tidak mungkin, ya, sing ngelamak kepada orang tua itu kebacut bahasanya, ya. Dari Allah sendiri memang sudah ditanamkan di dalam diri anak itu berbakti kepada orang tua. Itu hukum alam, ya, hukum alam. Tapi di situ beliau, ya, katanya Al-Habib Ahmad, ya, bin Smith, memang berbaktinya anak kepada orang tua itu sudah lumrah, ya. Tapi yang jarang diketahui oleh manusia yaitu bagaimana? Bi khilafi birril walidain 'alal abna. Ya, berbaktinya orang tua kepada anak, ya, berbaktinya orang tua kepada anak. Fa innahu raghaba fihi katsiran wa huma fil wujubi sawa. Dan keduanya itu sama-sama wajib, ya. Anak berbakti kepada orang tua sama orang tua berbakti kepada anak itu sama-sama wajib, ya. Cuman yang lebih kita pahami, yang lebih kita ketahui yaitu berbaktinya anak kepada orang tua. Cuman banyak kita di antara kita yaitu melupakan bagaimana berbaktinya orang tua kepada anak. Bagaimana kemarin dijelaskan bahwasanya berbaktinya orang tua kepada anak yaitu mendidik, ya, mendidik, ya. Jadi setelah perocot keluar, ya, nanti agak besar sudah bisa diajak omong, anak itu sudah ada kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pendidikan. Harus menanam. Orang tua kalau nggak ikut andil menanam rugi, ya, rugi kalah sama ustadznya nanti. Ustadznya yang memanen pahala dari anaknya, orang tuanya tidak memanen dari anaknya nanti. Karena mulai kecil dibibit dari ustadznya, bukan anaknya, bukan orang tuanya. Makanya orang tua harus ikut andil menanam bibit kebaikan kepada seorang anak. Minimal apa? Kalau makan jangan lupa baca doa. Nah, di saat dilakukan itu oleh anak sampai lama, ya, terus dialirkan pahala tersebut kepada orang tuanya, ya, karena pembibitnya orang tua. Tapi kalau mulai kecil sudah tidak diajari sama sekali, tidak membimbing kebaikan sama sekali, waduh, ya tidak ikut memanen, ya. Kemudian dikisahkan ja'a rajulun ila Umar ibn Khattab. Kemarin dikisahkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Sayyidina Umar. Ya, bagaimana kemarin? Yaitu beliau, seorang laki-laki tersebut datang kepada Sayyidina Umar dengan tujuan apa? Tashku ilaihi uquqa ibni. Yaitu mengadu kepada Sayyidina Umar atas durhakanya anaknya kepadanya, ya, atas durhakanya anak kepada orang tua, ya, mengadu kepada Sayyidina Umar. Kemudian fa'ahdara Umar al-walada wa atabahu ala uquqi abihi. Kemudian Sayyidina Umar, ya, langsung tegas, ya, menegaskan kepada seorang anak yang katanya durhaka, ya, apa benar kamu durhaka kepada orang tuanya begini. Akhirnya setelah ditanya oleh Sayyidina Umar, anaknya tersebut bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin wa Sayyidina Umar, alaysa lil waladi huququ ala abihi. Wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, bukankah anak itu juga mendapatkan hak dari orang tua? Katanya
anak tersebut. Iya, adalah memang anak itu juga mendapatkan hak dari orang tua. Fama hiya ya Amirul Mukminin, apa saja haknya tersebut wahai Amirul Mukminin? Kemudian Amirul Mukminin mengatakan apa kemarin? Apa pertama? Apa pertama? Yaitu an yantaqiya ummahu, yaitu memilih ibu yang baik, memilihkan ibu yang baik. Ya, karena apa? Madrasatul ula. Ya, karena Rasulullah juga pernah mengatakan tazawwajul walud dan wadud. Jadi hendaknya kamu menikah itu pilih dua. Al walud itu perempuan yang subur. Ya. Yang kedua al wadud, perempuan yang memiliki kasih sayang. Subur menonton tadi kasih sayang. Yang memiliki kasih sayang. Kasih sayangnya bagaimana? Ya kasih sayang kepada anak. Ya, bagaimana memberikan kasih sayang kepada anak? Bukan kasih sayang orang tua kepada anak itu tiap hari dikasih uang, semuanya diberikan kebutuhannya dikasih, bukan. Kembali ke anfusakum wa ahlikum memberikan keselamatan kepada dirinya dan anak-anaknya, yaitu kepada api neraka. Meskipun tiap hari dikasih mobil, dikasih makanan yang enak, tapi dari hal-hal yang haram, maka itu jadi terjerumus kepada anaknya. Jadi yang penting itu. Kemudian apa? Wa yuhassina ismahu, memberikan nama yang baik. Muhammad Saleh, Tian, namanya yang bagus. Bagaimana dikatakan, kata Rasulullah SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Maka hendaknya kelak besok di akhirat itu orang itu akan dipanggil ya dengan namanya dan nama orang tuanya, maka hendaknya baguskanlah nama dari anaknya, diberikan nama yang bagus. Muhammad Nufil, ya. Kalau nggak ada Muhammadnya ditambahi kasih Muhammad, ya, kasih Ahmad, ya, tabarukan kepada Rasulullah. Ini kelak, karena ada seseorang kelak yang terselamatkan dari neraka, yaitu masuk ke surga karena sebab nama, ya, karena sebab nama Muhammad diawali dengan Muhammad dan Ahmad, maka masuk surga. Ya, nggak tahu. Makanya kalau nggak ada Muhammadnya kasih Ahmad atau enggak Muhammad. Ya, insyaallah barokahnya nama mulia ini insyaallah selamat ya. Yang mana kemarin kita kisahkan bagaimana orang apa ini? Orang mana? Umatnya Nabi Musa, ya. Umatnya Nabi Musa yang 200 tahun ahli maksiat, kemudian jadi sampah masyarakat, akhirnya mati, tidak ada yang ngerumat. Sampai sama masyarakat mayatnya dibuang ke masbalah, ke tempat sampah. Akhirnya Nabi Musa dipanggil oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah, dipanggil, ya Musa, rumah atau urus itu jenazah mayat itu. Ya Allah, ini manusia ahli maksiat ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, karena sesungguhnya dia pernah salah satu di satu hari dalam hidupnya, yaitu membuka kitab Taurat, dan bisa membuka kitab Taurat, di situ ada nama Muhammad, memuliakan nama Muhammad, beliau taruh nama tersebut di kepalanya dan di kedua matanya. Karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang yang ahli maksiat tersebut itu berkat tulisan Muhammad. Bagaimana di saat itu terdapat di awal nama kita, dan bagaimana di saat menjadi umat Nabi Muhammad. Istimewa, tenang ya. Kemudian setelah nama apa yang ketiga? Wa yu'allimahul kitabah. Apa yang dimaksudkan wa yu'allimahul kitabah? Memberikan pembelajaran tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, ya.
alif, ba, ta. Jadi kasih tahu mulai kecil sudah. Mulai anak itu bisa ngomong, kasih tahu sudah. Kasih tahu tentang huruf hijaiyah. Ya. Kemudian apa? Setelah tersebut, ya Amirul Mukminin bertanya, kemudian menjawab siapa anak tersebut, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, inna abi lam yaf'al syai'an min zalika. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku punya orang tua, bapakku tidak pernah melakukan sesuatu yang kau katakan itu sama sekali. Tiga-tiganya tidak pernah. Amma ummi, sedangkan pertama, wahai Amirul Mukminin, aku punya ibu, fa innaha zinjiyatun kanat limajusiyin. Aku punya ibu, ndak dipedino sing apik, tepak ibu sing kurang bagus bahasanya ya. Intinya kurang bagus sudah. Yang kedua, waqad sammani ju'alan, dan aku juga diberikan nama, wahai Amirul Mukminin, yaitu nama yang kurang bagus juga. Diberikan nama khunfusa. Khunfusa itu ternyata namanya kumbang, saudara. Kumbang. Tahu kumbang gitu. Wer yang dari katanya orang sini yang biasanya di perkarangan wer gitu. Dikasih nama kumbang. Ya amin. Nama anaknya dikasih kumbang. Wah bahaya ya. Dikasih namanya binatang. Itu yang kurang bagus. Sudah ibunya tidak tepat, dikasih ibu yang enggak tepat, dikasih nama kurang bagus ya. Bahkan dikasih nama binatang ya. Kemudian yang ketiga, walam yu'allimni minal kitab harfan wahidah, dan aku tidak pernah diberikan pembelajaran tentang Al-Quran, wahai Amirul Mukminin, walau harfan wahidah, meskipun satu huruf tidak pernah ya. Jadi tidak ngerti ya. Jadi mulai kecil tidak pernah dikasih tahu alif itu apa, ba itu apa, tidak pernah ya. Jadi intinya tidak pernah diberikan pembelajaran dan pendidikan. Kalau memang nggak bisa memberikan pendidikan kepada anak, bagaimana caranya? Di sekarang banyak majelis-majelis, banyak pondok ya, mulai umur sekian ada, mulai umur 3 tahun ada di Pasuruan itu kayaknya 3 tahun di pondok kan ada itu kayaknya ya, ada yang membersihkan bajunya ya, sepenting ngajar guys ya, tidak ada yang gratis ya, ente minta enak pas gratis ya, pelengan ya, al-jannah mahiyal balas, surga ndak gratis ya. Ada habaib di antara ba'dul habaib, di saat mau mencari ilmu itu tanya kepada gurunya, wahai guru, aku mau belajar kepadamu, terus aku ini bayar berapa kepadamu, apa yang harus aku bayar kepadamu? Terserah, aku tidak mau jual ilmu. Bunda, wahai guru, aku ini harus tegas, aku mau mencari ilmu, jadi harus berapa? Harus sekian, harus jelas. Itu ada, nanti ada pembahasannya di Ba'dul Habaib di kitab ini. Ba'dul Habaib yang ada di Tahrib. Ya, karena mengambil keberkahan. Kemudian wa qala lahu, berkata siapa Sayyidina Umar kepada rajul, kepada bapak tersebut, jika tashfu utuqa bnika wa qad aqabtahu qabla an ya'uqaka. Wahai Pak Lek ya, engkau tadi mengadu kepadaku atas kedurhakaan anakmu kepadamu. Akan tetapi perlu engkau ketahui, wahai Lek Pak D ya, bahasanya ya, sebelum engkau memiliki anak yang durhaka, sesungguhnya engkau durhaka terlebih dahulu kepada anakmu. Karena apa? Sebelum anak itu besar, sebelum tahu durhaka kepada orang tuanya tidak mendidiknya. Ya, karena orang tua tidak mendidik, tidak memberikan pembelajaran, maka disitu disebutkan orang tua itu juga durhaka kepada anak, tidak memberikan haknya anak kepadanya. Ya.